Iya, terima kasih dokter dikasih kesempatan untuk bersaksi. Luar biasa nih, ramai sekali pagi-pagi ya. Jadi perkenalkan ya, nama saya Jipian. Saya sudah beristri, anak saya duanya putra ya, 2 anak laki. Jadi saya mau bersaksi mengenai ada 2 kesaksian yang terjadi di saat bersamaan ya. Puji Tuhan. Jadi tahun 2022 bulan Agustus, istri saya mau ke Israel. Ini kedua kalinya saya ke Israel. Pertama saya cuma berdua, suami istri. Nah ini mau ajak keluarga, mau ajak anak sama mertua gitu. Kita sudah daftar. Nggak lama berita Sri Mulyani bilang tahun depan gelap. Jokowi bilang tahun depan gelap. Wah kita ditimbang nih, waduh, kenapa nih? Gitu. Perlu pergi apa enggak gitu loh. Terus anak saya bilang lagi, wah dia nggak bisa pergi karena anak saya ini lagi mau kuliah, dia mau kuliah di luar negeri ya, di Amerika. Jadi dia bikin esai itu 19 universitas, jadi sangat sibuk sekali gitu. Jadi planning untuk ke Israel di bulan Desember itu dia nggak bisa pergi gitu. Nah akhirnya saya pikir saya mau batalin. Saya bilang sama travelnya, sorry nggak jadi pergi nih, bisa nggak gitu. Dan kita bilang, oh jangan dong, kalau nggak jadi pergi nanti yang lain udah di Bandung 9 orang batal berangkat semua karena orang nggak cukup gitu. Wah jadi saya serba salah nih, gara-gara saya nanti orang kagak mau ke Israel kagak bisa gitu loh. Tapi Jokowi bilang depan gelap, kita pengusaha mestinya kan berjaga-jaga ya, kalau dibilangin begitu kita mesti simpan uang gitu istilahnya. Tapi akhirnya ya saya putusin lagi, ya udahlah saya tetap pergi lah gitu loh. Kenapa? Karena saya pikir kemungkinan mudah-mudahan mertua saya mau dibaptis di sana. Karena di sini dia nggak pernah mau dibaptis gitu. Anak saya dibaptis dia nggak mau ikut, anak kedua juga nggak mau ikut. Nah saya pikir mungkin dia mau dibaptis di sana. Ya udahlah saya pergi lah. Yang penting kan uangnya saya gunakan untuk yang benar gitu. Urusan 2023 urusan nanti setelah Tuhan, saya pikir gitu aja gitu. Nah, akhirnya kami berangkat gitu. Kami berangkat tanggal 24 Desember. 24 Desember berangkat. Saya fokusnya cuma kapan jadwal baptisnya gitu. Ternyata pas jadwal baptisnya tanggal 1 Januari. Wah, saya deg-degan. Takutnya libur gitu loh. Wah, libur kan nggak buka lagi kolam baptisnya kan. Sia-sia itu istilahnya. Tapi kata tour guide-nya, nggak buka. Singkat cerita tanggal 1 kita udah mendekati mau jadwal baptis, kita masih diajak ke toko-toko sampai jam 4, sedangkan di sana jam 5 tutup gitu. Itu pun takutnya dimajuin, namanya lagi libur besar gitu ya. Wah, untuk akhirnya puji Tuhan jam 4 berangkat dari toko sampai sana jam 5 kurang 15. Jadi puji Tuhan akhirnya mertua saya bisa dibaptis. Jadi puji Tuhan akhirnya dia mau dibaptis di sana. Jadi saya merasa wah perjalanannya nggak sia-sia, ada buah, ada hasilnya gitu. Nah pas bersamaan akhirnya kami pulang ke Indonesia. Anak saya sudah selesai bikin esainya semua. Nah pengumumannya ini dari bulan Maret sampai bulan Mei, Februari sampai Mei gitu. Jadi pengumuman sekolahnya kan karena banyak 19, beda-beda ya jadwalnya gitu. Nah pertama keluar MIT, dia ditolak. Wah saya sih percaya 19, saya punya iman yang tadi bilang pasti diterima, 19 peluangnya tinggi gitu. Saya nggak khawatir. Ditolak lah, terus minggu itu keluar lagi Harvard, ditolak lagi. Wah biasalah, Cengli itu kan universitas hebat-hebat, ditolak kok biasa ya kan. Udah saya santai. Nggak lama keluar lagi Universitas Cornell, waiting list gitu. Nggak lama minggu depan lagi keluar lagi universitas yang nggak gitu terkenal lah di California, ditolak dia. Wah anak saya udah kacau lah, di rumah batin pintu apa segala gitu loh. Udah mulai uding-udingan lah dia gitu. Saya masih santai, tapi istri saya udah mulai goyang juga, khawatir juga dia. Saya digini sama istri saya, lu gimana nih? Lu sebagai bapak lu katanya, coba tanggung jawab dong.
apa coba yang lu bisa lakukan? Kata dia gitu. Saya bingung, waduh, saya disuruh tanggung jawab nih sebagai bapaknya nih, apa yang mesti saya lakukan? Saya bingung gitu loh. Saya bilang, aduh, masa saya mesti ke Amerika? Mungkin mau ke sekolahnya nggak kenal, mau pakai koneksi nggak ada koneksi, bahasa Inggris saya aja nggak bisa. Aduh, saya bingung nih apa yang mesti bisa dilakukan nih gitu loh. Akhirnya saya doa, puji Tuhan. Setelah doa saya dapat hikmat. Saya puasa aja lah, saya nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa ke sono, mau minta koneksi, mau apa nggak bisa gitu. Jadilah saya doa aja, mau pakai uang juga nggak bisa, uang dia orang lebih banyak daripada kita gitu loh. Nah yaudah, saya doa dan puasa. Akhirnya saya putuskan saya doa dan puasa. Saya hitung nih, wah saya puasa sekarang sampai jadwalnya keluar, sampai terakhir Universitas NUS Singapura, berarti sampai bulan Mei. Saya hitung, waduh 40 hari saya mesti puasa nih. Waduh, saya itu wah kayak Tuhan Yesus nih, saya harus puasa nih gitu loh. Nah akhirnya udah saya mulai puasa. Hari Senin saya puasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tiba-tiba pas Sabtu saya lagi tidur jam 6 pagi, tiba-tiba anak saya bangun saya, Pi, saya diterima di Universitas Yale. Wah, saya pikir, saya bangun, ini saya mimpi apa enggak nih? Coba bener mana buktinya? Saya minta bukti gitu. Akhirnya dikasih lihat emailnya ada anjing, dia anjing bulldog, dia punya ya, turun bintang-bintang. Oh iya benar, dia diterima. Dalam hati saya, puji Tuhan, saya berarti berhenti puasanya. Jadi setelah itu saya udah gak puasa lagi. Tapi luar biasa ya, nggak lama kemudian berikutnya dia diterima terus di universitas terbaik di Australia, diterima di universitas terbaik di Kanada, diterima di Amerika, beberapa diterima. Jadi sampai Singapura dia diterima, tapi dia pilihnya yang di Yale gitu. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya puasanya berhenti dan yang hebatnya lagi dapat beasiswa. Jadi sudah diterima, dapat beasiswa. Nah, saya udah nggak lama, saya nggak pikirkan gitu loh. Teman saya, ini joinannya Dr. Hedi, ngajak ke Sentul karena temennya ada kombes dari Polda mau minta tolong karena tanahnya mau dijadiin sertifikat, tapi di Sentul City nggak bisa gitu, ada syarat apa gitu. Nah kebetulan kan CEO Sentul City kan orang tuh gospel juga gitu. Jadi kita cuma kenalin aja gitu. Jadi pas bawa mereka ketemuan, pas perjalanan di Sentul, teman saya ngobrol gitu kan, dia cerita anaknya sekolah, baru mulai sekolah sama seangkatan di Australia. Dia nanya, saya di mana? Saya bilang, wah anak saya puji Tuhan masuk di Yale. Saya bilang gitu. Wah, kata dia, luar biasa lu katanya. Ini pasti karena pelayanan lu, karena lu mau turun ke bawah lagi. Pas dia ngomong itu saya jadi mikir, saya renung, saya flashback gitu. Oh iya ya, benar juga ya. Ini karena berkat Tuhan. Kenapa? Karena saya pas bulan Februari itu saya menghidupkan kembali chapter Garment. Chapter Garment udah 3 tahun mati gitu. Yang nggak ada yang mau jadi chapter presiden. Saya sebenarnya sudah FTP, sudah lumayan lah. Akhirnya ya udah, saya jadi chapter presiden lagi. Jadi saya sudah berjabatan, saya jadi chapter presiden. Saya hidupin lagi chapter Garment. Kenapa? Karena saya pikir ini apinya awalnya DKI 4, DKI 5 ini adalah di chapter Garment gitu. Tapi itu mati gitu loh. Nah akhirnya saya hidupkan lagi jadi chapter presiden di sana. Nah saya pikir wah benar juga ya, mungkin berkat Tuhan dari sana lah. Jadi anak saya bisa diterima di situ. Nah jadi puji Tuhan, yang penting kalau di Alkitab bilang mintalah kau akan diberi, carilah kau akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibuka. Jadi puji Tuhan, saya ketuk hati Tuhan dengan doa dan puasa. Tuhan mau bukakan, dan saya minta doa saya waktu puasa cuma pagi sampai malam cuma 2 doa saya. Ya Tuhan,
supaya anak saya bisa diterima di universitas yang dia inginkan dan sesuai kehendaknya. Cuma itu aja. Doa saya nggak ada doa lain. Itu aja sampai seminggu ini. Nah itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.